Biasanya tuh IQ mereka tuh di atas 135, 138, 140, 145. Mereka tuh kayak kosakatanya tuh kaya banget ya, pemahaman kosakata verbalnya. Terus mereka cepat menangkap konsep-konsep yang abstrak gitu. Pasti anak-anak Cibi ini datang dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, pendidikan orang tua baik karena orang tuanya harus makan bernutrisi untuk otaknya anak. Tapi Hmm. sebenarnya yang dimaksud dengan cibi itu apa sih Bu? Memang bedanya dengan anak pintar pada umumnya seperti apa? Iya, jadi kalau Cibi itu bahasa Indonesia sih kepanjangannya itu adalah cerdas istimewa, berbakat istimewa, atau dalam bahasa Inggris children with intellectual and behavioral intensity. Biasanya tuh IQ mereka tuh di atas 135, 138, 140, 145. Tapi bukan hanya soal angka IQ-nya juga. Kalau tes IQ dengan psikolog itu bukan yang fingerprint ya. Kalau tes sama psikolog itu ada 10 subtes yang akan dilihat kemampuan anak. Nah, itu akan kelihatan kemampuan verbalnya tuh tinggi, kemampuan nonverbalnya tinggi, kemampuan memahami pola-pola geometri juga sangat menonjol, terus juga kemampuan membuat analisa sintesa, kemampuan untuk membuat keputusan, atau terkait kemampuan berpikir tentang berpikir atau metakognisi. Makanya pertanyaan mereka suka aneh-aneh, buat kita aneh-aneh atau kayak, kok nggak kepikiran ya buat tanya seperti itu akan kelihatan sekali di 10 subtes dalam tes intelijensi dengan psikolog. Nah, kemampuan ini tuh memperlihatkan ibaratnya kalau saya bilang gampangnya tingkat intelijensi itu kayak RAM komputer atau kayak CC-nya mobil atau PK-nya AC gitu. Jadi kalau orang-orang pada umumnya mungkin RAM-nya yang biasa, kalau ini tuh RAM-nya besar, intens gitu ya. Kayak mobil CC-nya 3000, PK-nya kayak PK 3 atau 4 gitu. Jadi semua hal tuh intens diproses, intens dicerna, dan kadang lingkungan sering kewalahan. Dan mungkin anaknya sendiri kalau ditanya dia tuh nggak minta ya buat lahir dengan kemampuan berpikir yang seintens dan sekompleks itu. Jadi memang gabungan antara akomodasi lingkungan, penerimaan lingkungan, dan juga bagaimana lingkungan sekolah dan teman-teman di sekolah membantu selain juga dari orang tua tuh jadi penting sekali sih buat anak-anak dengan Cibi ini. Oke, nah Ibu Anas, tapi kalau untuk pertama kali nih, untuk orang tua itu mengetahui bahwa anaknya ini tergolong ke CB ini atau tidak, apakah ada mungkin regulasi awal khusus yang dimana harus semua anak sebelum masuk sekolah harus tes asesmen ini biar bisa kita separatekan, bisa kita pisahkan mana cibi mana tidak, atau sebenarnya di pihak sekolah yang akan seperti misal contoh gurunya yang ngerasa ih sepertinya si anak ini cibi nih gitu, jadi harus ikut tes, atau sistemnya semua anak dites dulu dari situ baru kelihatan, atau bagaimana? Ibu Ana silahkan. Iya, kayaknya tergantung usia anak ya. Kalau misalnya dia memasuki usia sekolah, kan setiap kali mau masuk sekolah pasti ada tes masuk dari pihak sekolah, dan juga akan diminta tes IQ ya, tes intelijensi gitu. Nah, dari situ biasanya kalau di screening awal untuk masuk sekolah, biasanya kita bisa tahu. Tapi ada juga beberapa klien saya yang orang tuanya inisiatif sendiri di luar sekolah, dan juga kadang anak-anak itu ada perubahan atau perbedaan skor intelektual antara dia tesnya klasikal massal nih satu kelas 20 orang, 40 orang sama yang tesnya one on one gitu. Nah, itu ada beberapa orang tua yang mereka berinisiatif mereka tes lagi anaknya pada kondisi one on one karena kalau one on one kita benar-benar bisa menyesuaikan dengan satu anak kan nggak harus massal. Itu baru kelihatan kok ini kemampuannya ada yang menonjol sekali, yang di sininya dia kayak ada yang kurang, tapi yang ini yang lainnya kebanyakan baik gitu. Jadi pasti sih kita sangat butuh tes intelijensi yang menggunakan standar tes psikologi gitu ya. Jadi bukan yang sekedar apa namanya baca aura atau misalnya tesnya yang pakai sidik jari bisa ketahuan IQ itu kan kayak nggak masuk akal dan nggak logis gitu ya. Tapi ciri-ciri yang mungkin bisa diobservasi yang mungkin nanti guru kelas atau orang tua pengen tahu lebih lanjut biasanya kelihatan dari perilaku anak sehari-hari. Misalnya kok mereka tuh kayak kosakatanya tuh kaya banget ya pemahaman kosakata verbalnya. Terus mereka cepat menangkap konsep-konsep yang abstrak gitu. Kayak kemarin saya pernah ketemu anak umur 2 tahun aja udah bisa jelasin kayak konsep apa namanya air apa kayak metamorfosis kupu-kupu atau air yang masuk dalam siklus hujan tapi dengan istilah-istilah yang lebih saintifik gitu ya. Terus juga biasanya pertanyaan-pertanyaan mereka tuh kompleks dan di luar usianya gitu. Gimana terjadinya bumi, sebelum kita ada di sini kita di mana gitu.
memiliki daya imajinasi yang tinggi juga, dan empatinya tuh tinggi sekali. Jadi bahkan mereka bisa saja berempati bukan hanya yang mereka lihat sehari-hari nih, tapi berita-berita kejadian perang di negara-negara lain atau kerusakan alam Indonesia itu mereka bapernya tuh luar biasa gitu, karena mereka bisa memahami lebih jauh dari apa yang mereka bisa lihat sehari-hari. Tapi juga yang nanti perlu dibantu secara psikologis, mereka ini cenderung perfeksionis dan sangat sensitif terhadap kritik. Dan juga bisa sangat frustasi kalau ngerasa lingkungannya nih kok lambat ya, nggak seperti kemampuan kecepatan berpikir otak mereka, atau jadi mengganggu, muncul perilaku mengganggu di sekolah atau di kelas kalau tugas-tugasnya tuh terlalu membosankan buat mereka atau kurang menantang gitu. Dan juga kadang berharap, apalagi di usia lebih kecil, mereka kemampuan memahami orang lainnya belum terlalu bagus walaupun IQ-nya tinggi. Jadi kadang itu suka berharap orang lain tuh langsung bisa paham mereka gitu. Padahal temennya juga kan masih usia kecil yang juga kemampuan memahami orang lainnya masih belum berkembang dengan baik. Dan bahkan ada juga yang bisa sampai sulit tidur karena pikirannya tuh aktif terus gitu ya. Jadi bukan sulit tidur karena patah hati gitu, tapi ini anak-anak yang sulit tidur karena pikirannya terus-menerus, kalau teori ini jadi gimana ya, kalau ini jadi begini jadi gimana ya gitu. Jadi butuh langkah-langkah self care juga yang khusus untuk anak-anak cibi supaya bisa menjalani hidup dengan rutinitas yang baik. Kalau begitu sebenarnya anak cibi ini tuh terlahir dengan potensi tersebut begitu ya Bu? Bukan kalau misalnya nih kita anak reguler belajar dengan rajin bisa jadi cibi itu nggak bisa ya Bu? Nggak bisa dilatih? Atau seperti apa Bu? Jadi untuk anak-anak cibi ini mereka ada gabungan dua faktor yaitu nature and nurture. Nature itu pasti orang tuanya juga intelektualnya tinggi atau baik gitu ya. Tapi mungkin orang tuanya ada yang mungkin sama cibi orang tuanya atau orang tuanya rata-rata atas atau cukup tinggi tapi belum sampai cibi. Nah, yang mempengaruhi itu adalah nutrisi masa kehamilan. Jadi apa namanya kalau mungkin dilihat penelitian umum yang lebih luas, pasti anak-anak cibi ini datang dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, pendidikan orang tua baik karena orang tuanya harus makan bernutrisi untuk otaknya anak. Jadi dari nutrisi masa kehamilannya bagus, nih orang tua yang sangat concern soal nutrisi masa bayi, masa kehamilan pasti nggak makan seblak, nggak makan mie instan gitu ya. Banyak nutrisi, protein, sayuran, buah, lalu mengatur rutinitas hidupnya, tahu begitu hamil itu nggak boleh terlalu stres karena itu masa pembentukan sistem syaraf otak gitu ya. Lalu waktu stimulasi yang kita sering sebut namanya 1000 hari pertama, sampai usia 3 tahun tuh stimulasi-stimulasi yang diberikan pasti sesuai usianya gitu, yang sebenarnya sudah banyak informasi cara menstimulasi anak per usia, tinggal googling aja, tapi kan orang Indonesia kemampuan membacanya rendah atau minim literasi ya, jadi informasinya udah ada tinggal googling aja, mungkin cuma ngeliatin TikTok yang informasinya nggak kredibel, padahal tuh udah ada info-info harus melatih seperti apa, misalnya di bulan-bulan awal harus dilatih matanya tentang warna kontras, merah dan hitam dan putih, lalu dari kecil dibacakan buku cerita walaupun anaknya masih bayi tidak bisa bergerak apa-apa. Terus mereka diajak melihat lingkungan, intonasi suara orang tua itu perlu naik turun dan juga mengajak ngomong anak seperti manusia berharga walaupun mereka belum bisa bicara waktu bayi. Jadi stimulasi selama 1000 hari pertama, stimulasi motorik juga dari makanan, nutrisi itu sangat penting buat perkembangan otak. Jadi saya suka bilang, saya kan di area ilmu psikologi. Saya bilang ilmu psikologi nggak akan bisa bekerja dengan optimal kalau nutrisi anaknya belum baik gitu. Jadi makanya di anak usia dini 5 tahun ke bawah itu kerjanya barengan antara dokter spesialis anak, dokter ahli gizi anak gitu ya, psikolog anak, fisioterapi anak. Itu karena membantu perkembangan manusia tuh harus holistik gitu, nggak bisa cuma separoh-separoh doang. Seperti itu. Oke, nah terus Bu Anas ini menarik nih. Berarti kalau misal ada dua kemungkinan tadi antara memang keturunan dari ayah dan ibunya, berarti apakah ada kemungkinan juga kalau misal ayah dan ibunya bukan cibi tapi anaknya cibi gitu? Itu ada kemungkinan Iya, itu nggak, jadi Ibu Anas? bisa. Jadi misalnya orang tuanya IQ-nya 120-an, 125, tapi nggak nyampe 140 gitu. Gitu. Kalau saya sendiri misalnya waktu saya ada perubahan hasil skor IQ ya, waktu SD tuh IQ-nya 125, waktu SMA 117, tapi adik saya paling kecil tuh IQ-nya 140. Dan Wow. saya tahu betul bagaimana orang tua saya, karena ini udah anak ketiga ya, kayak dari masa kehamilannya direncanakan, disiapkan, nutrisinya baik, stimulasi-stimulasinya diberikan dengan tahapan sesuai usia, sering diajak ngobrol, bercerita, didengarkan pendapatnya, dikasih stimulasi aktivitas-aktivitas mainan yang melatih sensori motorik dan intelektualnya, main puzzle kayak gitu ya.
makanannya juga bernutrisi, bikin sendiri di rumah. Jadi akhirnya bertumbuh jadi anak dengan IQ yang sangat tinggi gitu.